Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'dasalam hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa, kita lanjutkan lagi pengajian kita tentang kitab ini ya. Kitab Wejangan Nabi untuk Pendekar Silat. Bagi para pemirsa yang baru melihat video ini mungkin bingung ya, ini kitab apa sih yang dikaji ya. Anda cari saja di YouTube, di kolom pencarian Anda ketik Kitab Wejangan Nabi untuk Pendekar Silat. Insya Allah nanti ketemu. Jika Anda belum ketemu, Anda scroll aja, Anda putar terus ke bawah gitu, nanti insya Allah ketemu. Saya ulang lagi, judulnya Kitab Wejangan Nabi untuk Pendekar Silat. Nah, di sana dijelaskan, di video yang sudah lewat itu dijelaskan tentang kitab ini, sejarahnya bagaimana, apa isinya dan sebagainya. Intinya bahwa penjelasan kitab ini ada di video tersebut ya. Anda cari saja. Juga untuk para pemirsa yang baru melihat channel ini ya, channel YouTube, channel Ustadz WTS, silahkan Anda subscribe dulu. Di bawah video ini ada tulisan merah, ejaannya subscribe. Anda tekan, ini gratis ya, Anda tekan, nanti muncul tanda lonceng, Anda tekan lagi. Dengan cara seperti itu, insya Allah nanti setiap kami mengupload video baru, ada pengajian baru kami upload, nanti secara otomatis ada pemberitahuan dari pihak YouTube gitu. Jadi silahkan Anda subscribe dulu, subscribe ya. Di bawah video ini ada tulisan merah gitu. Kita lanjutkan pengajiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man akala subuhati istabaha alaihi dinuhu wadlama qalbuhu. Nah, kita maknai ya Ali, wahai Ali, atau kita kasih makna cara kita ya, pendekaran gitu supaya lebih mudah dipaham. Ya Ali, wahai Ali, dan para pengikut Sayyidina Ali, para pendekar pengikut Sayyidina Ali, man akala subuhati, pendekar siapapun yang memakan harta-harta subhat atau benda-benda subhat, istabaha alaihi dinuhu, maka menjadi remang-remanglah, menjadi kurang jelas agamanya gitu. Wadlama qalbuhu, dan menjadi gelap hatinya. Ini sebuah wejangan Nabi yang menurut saya ini mengerikan ya. Kenapa? Karena agama yang remang-remang, agama yang abu-abu, agama yang bercampur baur, kalau istilah mohon maaf ya, bisa dikatakan abangan lah atau belang-belang atau gimana lah, itu bercampur gitu. Jadi sesuatu yang harus kita hindari gitu. Karena tuntunannya seharusnya agama itu ya yang bersih, yang baik, yang bagus, itu bukan yang belang, bukan yang istabaha alaihi dinuhu, bukan gitu. Maka dari itu kita harus menghindari makanan subhat tadi atau harta-harta subhat gitu. Subhat itu apa sih? Atau makanan subhat atau benda subhat itu apa sih? Subhat ini kalau setahu saya waktu dulu ngaji di pesantren ya, kesimpulan sederhananya, makna sederhananya, subhat itu adalah hukum yang remang-remang, hukum diantara halal dan haram gitu, diantara halal dan haram. Kalau kita presentasi, kita bagi ya persentasenya gitu, jadi yang 40% halal tapi yang 60% haram. Ada halalnya, ada haramnya gitu, tapi yang lebih besar condong ke haram gitu. Contohnya apa ya? Kalau dulu waktu ngaji seingat saya gitu ya, contoh yang subhat-subhat itu misalnya terenggiling ya, hewan terenggiling itu masuk subhat. Apalagi ya kroto telurnya angkrang gitu, atau juga kroto telurnya tawon, itu termasuk subhat. Atau makan tawonnya sekalian ya, tawon yang masih kecil-kecil itu digoreng gitu, atau disangrai, itu juga termasuk perkara yang subhat gitu. Jadi kita harus hindari itu, para pendekar kalau bisa dihindari. Kenapa?
Karena kata Nabi, barang siapa yang memakan harta subhat, istabaha alaihi dinuhu. Jadi agamanya menjadi remang-remang gitu, agamanya jadi tidak jelas gitu. Agamanya tidak jernih lagi, tidak bersih lagi, agamanya tidak menentu. Kenapa tidak menentu? Ya karena tadi perantara memakan harta-harta yang subhat. Selain itu apa lagi? Wadlama qalbuhu, hatinya menjadi gelap. Wah, kalau hatinya sudah gelap ini bahaya. Ini bahaya, sangat dikhawatirkan sekali bagi kita para pendekar, mohon maaf, orang-orang yang pernah belajar silat dan lulus menjadi pendekar. Ini hati yang gelap ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena hati yang gelap ini, contoh ya, contoh. Jika kita mau melakukan penerawangan, melihat sesuatu di jarak jauh, atau misalnya kita mau melihat alam di luar alam kita, alam lain gitu. Karena hati kita gelap, ini hasilnya juga akan gelap, akan remang-remang. Ya kenapa? Ya karena hati ini, setahu saya dulu waktu ngaji kitab Ihya, ngaji kitab yang lainnya ya, di pesantren itu dijelaskan hati ini bagaikan cermin. Hati ini bagaikan cermin. Kalau hati itu jernih, maka hasil cerminnya, bayang-bayang juga akan jernih, akan bagus. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya itu banyak debunya, banyak berkarat dan sebagainya, nanti hasil cerminnya juga akan kurang baik. Nah, kalau kita aplikasikan dalam penerawangan, dalam misalnya kita mau lihat alam goib, ini karena hatinya ini gelap gitu. Ya walau alam, saya takutnya jadi hasilnya juga gelap gitu. Hasilnya kurang baik. Jadi menurut kitab ini, wejangan Nabi, ya harus kita hindari perkara subhat itu. Kenapa? Ya tadi karena man akala subuhati istabah alaidinuhu wadlama qalbuhu. Barang siapa yang memakan harta subhat gitu, maka agamanya akan menjadi remang-remang dan hatinya menjadi gelap. Jadi kita harus berusaha maksimal mungkin menghindarilah hal-hal yang sekiranya kita ragu. Nah, kuncinya ragu saja. Kalau harta itu yang kita makan ragu, ada keraguan, ini halal apa haram sih, ini halal apa haram sih, ya sudah, sebaiknya kalau bisa sih, kalau bisa kita hindari saja. Kita hindari kalau ingin hati kita bersih, hati kita jernih, atau hati kita terang ya. Insya Allah ya kita semua bukan orang suci ya, tapi berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang menjadi orang yang suci, orang yang bersih ya. Ini kan panduan Nabi, wejangan Nabi ya, wejangan Nabi kepada Sayyidina Ali secara empat mata gitu. Salah satu di antara wejangannya kata Nabi, ya Ali, man akala subuhati istabaha alaihi dinuhu wadlama qalbuhu. Hai Ali, barang siapa yang makan harta subhat, makanan subhat, maka agamanya menjadi remang-remang, abu-abu, tidak jelas, wadlama qalbuhu, dan hatinya menjadi gelap. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak memakan harta-harta yang subhat, makanan-makanan yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya. Supaya durasinya tidak panjang, kita simpulkan saja ya, karena durasi yang terlalu panjang itu membosankan dan sulit menerima atau mengambil intisari dari pertemuan atau pengajian ini. Saya simpulkan, semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang tidak memakan perkara subhat ya, mudah-mudahan ya. Jadi jika ada kesalahan dalam tutur kata saya, ada ucapan yang kurang berkenan di hati para pemirsa, mohon dimaafkan ya, minta maaf, minta halal, minta ridhonya. Semoga kita semua ini bukan termasuk orang-orang yang suka memakan harta subhat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Di bawah video ini nanti ada tulisan merah ya, ejanya subscribe, Anda tekan, gratis ya, Anda tekan, nanti muncul tanda lonceng, Anda tekan lagi. Nah, dengan cara itu nanti setiap kita mengadakan video baru, mengupload video baru, insya Allah akan diberikan otomatis pemberitahuan otomatis dari YouTube. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.